Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, azani wa azzakumullah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai kenikmatannya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita, kajian kita, kitab Al-Qawaidul Arba', 4 pedoman pokok di dalam Tauhid. Dan pada pertemuan yang telah lalu, kita membahas tentang 3 kunci kebahagiaan hidup kita. Agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita harus mempunyai 3 sifat. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika mendapatkan nikmat, jika mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, kita bersabar jika kita mendapatkan ujian dan cobaan. Dan yang ketiga, kita beristighfar dan bertaubat jika berbuat kesalahan. Dan pada hari ini kita akan lebih mendalam, lebih lengkap membahas tentang kesabaran. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang syukur, maka pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang sabar. Yang pertama adalah arti sabar. Sabar artinya adalah menahan. Menahan apa? Menahan hati. Yang kedua, menahan lisan. Yang ketiga, menahan anggota badan yang lain. Menahan hati dari rasa kesal, dari rasa kecewa, rasa marah, rasa tidak terima ketentuan-ketentuan Allah. Menahan lisan dari berkeluh kesah, dari mengumpat, dari mengucapkan kata-kata kotor. Menahan anggota badan kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ya, ini 3 hal, 3 alat yang harus kita tahan, harus kita kendalikan saat kita bersabar. Ya, dan arti ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Kemudian sabar itu ada 3 bagian. Ada 3 waktu, ada 3 saat. Yang pertama adalah sabar saat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar saat kita menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar saat kita menghadapi ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar saat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Contohnya apa? Seperti saat kita sholat, saat kita berpuasa, itu ketaatan. Diperlukan kesabaran. Ya, saat kita melaksanakan ketaatan diperlukan kesabaran. Kita berdiri sholat, kita berdiri membaca surat, membaca zikir, membaca bacaan-bacaan di dalam sholat. Perlu kesabaran. Hati kita tidak boleh mengeluh terlalu lama, terlalu panjang. Lisan kita tidak boleh berkeluh kesah. Ya, hati kita tidak boleh kesal. Lisan kita tidak boleh berkeluh kesah. Saat lapar, puasa, haus, panas, hati kita tidak boleh kesal. Lisan kita tidak boleh berkeluh kesah. Seperti itu. Sabar saat menjauhi larangan dari Allah. Misalnya kita di dalam melakukan bisnis dalam
usaha misalnya, ada teman-teman, ada tetangga-tetangga, saudara-saudara kita dalam berbisnis menggunakan cara-cara yang tidak benar, curang, cara-cara yang menipu misalnya, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan kita jujur, tetapi keuntungan kita sedikit misalnya. Maka kita sabar karena menjauhi larangan dari Allah. Walaupun melihat orang lain sukses, tapi dengan jalan yang tidak baik, dengan kecurangan, dengan kezaliman, ya tidak perlu kita mengikuti, tidak perlu kita kemudian iri kepada orang-orang tersebut, karena kita berusaha bersabar dalam menjauhi larangan dari Allah. Kemudian sabar saat menghadapi takdir Allah, misalnya ada keluarga kita yang meninggal, ada orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, maka hati kita tidak boleh marah kepada Allah. Hati kita tidak boleh kecewa, kesal kepada ketentuan Allah. Lisan kita tidak boleh menangis meraung-raung, berteriak-teriak keras, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Kemudian anggota badan kita, tangan kita tidak boleh merobek-robek baju, kemudian menarik-narik rambut misalnya saat ada keluarga kita yang meninggal. Ya harus sabar, harus kita tahan 3 anggota badan kita tadi saat menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan was-sabru dhiyaun, bahwa kesabaran itu adalah cahaya kehidupan kita. Kesabaran itu adalah cahaya kehidupan kita. Arti cahaya adalah dijelaskan oleh Al-Hafidz Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya kesabaran adalah amalan yang terpuji dan pelakunya akan selalu terbimbing di atas kebenaran. Ya, cahaya artinya yang membimbing kita, yang menuntun kita, yang memberi petunjuk kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam jalan yang lurus. Ya, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang sabar, berusaha menjadi orang-orang yang sabar yang benar sesuai dengan ketentuan Islam, ketentuan Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.